Ledakan. Pedang energi yang dipadatkan dari 5 elemen jauh lebih kuat daripada atribut tunggal naga batu. Kedua pedang energi itu bertabrakan dalam sekejap, membuat suara ledakan. Pedang energi yang dipadatkan oleh Silong hancur di tempat. Ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ia benar-benar dihancurkan oleh pedang energi Lin Nan. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu cara memegang pedang? Pada saat ini, Silong meraung liar di tempat, dan raut wajahnya menjadi ganas. Dia tidak percaya Lin Nan bisa mengendalikan pedang. Ini adalah keterampilan bela diri unik dari sekte pedangnya. Bahkan di dalam sekte pedang, ketika mereka belum mencapai kondisi puncak di akhir periode Jindan, bahkan murid yang dilatih secara khusus tidak dapat mempraktikkannya. Namun, Lin Nan baru dalam tahap awal Golden Elixir dan sudah mempraktikkannya. Yang lebih keterlaluan lagi adalah dia benar-benar berhasil berlatih. Mempelajarinya darimu. Lin Nan segera tersenyum ringan dan menjelaskan kepada Silong di depannya. Ah, apakah kamu berbohong? Saya hanya menggunakannya sekali. Jika Anda tidak mengetahui metode batinnya, tidak mungkin berlatih dengan sukses. Jika Anda ingin memadatkan pedang surgawi, bermimpilah saja. Setelah Silong mendengar kata-kata Lin Nan, ekspresinya tiba-tiba berubah, cahaya tajam muncul di matanya, dan dia berkata dengan tidak percaya. Dalam pikirannya, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Jika setiap kultivator melakukan ini, bukankah setiap kultivator di benua primitif akan menjadi gila? Terlebih lagi, seni bela diri di sekte manapun akan menjadi barang populer, dan tidak mungkin setiap keluarga memiliki keterampilan rahasianya sendiri seperti sekarang. Namun, setelah Lin Nan mendengar kata-kata Silong, dia segera mengangkat bahunya dan tidak menjawab apapun. Dengan begitu, dia dengan jelas memberitahu Silong bahwa dia mencintainya, percaya atau tidak. Ayo pergi bersama dan bertarung. Silong segera merasa marah, dengan cepat memadatkan pancaran suara, dan berkata kepada Fang Bing di belakangnya. Pada saat yang sama, dia juga mulai mengaktifkan energi aslinya, dan dengan cepat mulai menyerang Lin Nan dengan sikap tirani. Fang Bing sudah mulai berpikir untuk berhenti, dan hendak memanggil Silong untuk pergi, tapi dia tidak menyangka pria itu sebenarnya bersiap untuk bertarung sampai mati dengan Lin Nan, yang benar-benar mengejutkannya. Silong selalu mendapat kesan pengecut dan tidak kompeten. Bahkan di puncak akhir periode Jindan, karena efek ramuan itulah dia tidak bisa menghilangkan citra tidak kompeten dari tuan muda ini. Bahkan Fang Bing akhirnya mengetahui hari ini bahwa Silong tidak pengecut seperti yang terlihat di permukaan, dan bahkan lebih berani darinya. Tapi sekarang melawan Lin Nan, mengapa Anda merasa perilaku Silong agak salah? Tertawa, saat dia sedikit terkejut, Silong sudah melancarkan serangan terlebih dahulu. Dengan satu tangan terangkat, aliran energi sejati keluar dari telapak tangannya dalam sekejap. Mendengus, semua master sekte muda bergegas maju, dan Fang Bing tentu saja tidak punya pilihan lain. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah pedang muncul di tangannya. Setelah mendengus dingin, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari bilah pedangnya. Tertawa, segera setelah itu, tubuh Fang Bing bergegas menuju Lin Nan seperti anak panah dari tali, dengan ekspresi agak serius di wajahnya. Menghadapi serangan penuh dari kedua orang ini, Lin Nan tidak panik sama sekali, dan pikirannya bergerak sesuai. Aku akan menghapusnya. Aliran cahaya warna-warni dengan cepat menukik turun dari langit dan menusuk ke arah tentara Fang di depan mereka, menyebabkan tentara Fang segera mengeluarkan teriakan aneh. Dia mengira pedang energi warna-warni yang diaktifkan oleh Lin Nan telah menghilang bersama dengan pedang energi Silong, tapi itu jelas berbeda dari yang dia pikirkan. Terkutuklah, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Pada saat ini, selain melawan dengan keras, satu-satunya hasil adalah kematian akibat pedang energi Lin Nan. Tertawa, dalam keadaan seperti itu, Fang Bing pasti tidak akan menerima nasibnya, jadi dia memadatkan semua energi sebenarnya di dantiannya dalam sekejap. Dia telah mencapai tahap akhir inti emas melalui kultivasinya sendiri, jadi ketika semua energi sejati meledak, aura besar segera berpusat padanya dan menyebar ke sekeliling. Beberapa kultivator yang kebetulan lewat di sini tiba-tiba terlihat terkejut setelah merasakan aura menakutkan tersebut. Segera, kesadarannya menyebar untuk mencari apa yang terjadi di sekitarnya. Sudah menjadi sifat manusia untuk menyaksikan kegembiraan. Ledakan. Pada saat ini, pedang energi warna-warni yang dipadatkan oleh Lin Nan menghantam tubuh Fang Bing dengan keras, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Engah. Pedang di tangan Fang Bing tiba-tiba tidak bisa dipegang lagi dan terbang di tempat. Dan dia akhirnya membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, terlempar oleh kekuatan yang kuat, dan jatuh dengan keras ke tanah. Sangat kuat. Pada saat dia kehilangan kesadaran, Fang Bing tidak bisa menahan pemikiran seperti itu di benaknya, dan akhirnya dia menoleh dan pingsan. Kamu diam-diam mempelajari keterampilan rahasia sekte pedangku dan kamu akan mati. Namun, saat Lin Nan hendak memeriksa pedang energi,
suara kejam Silong tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tertawa. Hampir di saat yang sama, Lin Nan juga langsung merasakan kekuatan angin yang menakutkan, menghantam kepalanya dengan sikap tirani. Kapan anak ini lari ke belakang? Setelah Lin Nan merasakan Silong, dia menghindar sambil memikirkan ide seperti itu. Pada saat yang sama, dia sudah merasakan bahwa para kultivator mendekat di sekelilingnya, dan dia tersenyum tak berdaya. Bang! Langkahnya sedikit tergelincir, Lin Nan tiba-tiba membalik telapak tangannya, dan Ang Zenyuan meledak dalam sekejap, menginjak dada Silong dengan keras. Engah! Telapak tangan ini bisa dikatakan sangat tajam, menghancurkan dantian Silong di tempat. Seteguk darah muncrat dari mulut Silong. Ah! Dantianku, dantianku! Silong tidak pingsan karena rasa sakit karena dantiannya dihancurkan. Untuk mengetahui berita tentang kota Tianxing, Lin Nan meraih naga batu dengan satu tangan dan Fang Bing dengan tangan lainnya, dan dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar kota. Tempat ini telah ditemukan oleh orang lain, dan apakah itu Fang Bing atau Silong, mereka berdua adalah anggota Sekte Pedang. Akan lebih sulit lagi jika mereka bertemu dengan sesama sekte. Itu sebabnya Lin Nan segera memutuskan untuk membawanya pergi. Tentu saja, pedang Fang Bing juga dimasukkan ke dalam ring luar angkasa olehnya. Partikelnya dikembalikan ke gudang, bahkan peralatan rongsokan masih bisa dijual untuk beberapa batu spiritual. Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Tahukah kamu siapa aku? Silong tidak sadarkan diri. Ketika dia melihat Lin Nan menuntunnya ke arah bergegas keluar, hatinya tiba-tiba menegang, dan dia berjuang keras dan berteriak pada saat yang sama. Lebih mudah untuk mengatakannya di kota Tianxing, tetapi jika mereka meninggalkan kota, hidup mereka akan berakhir sepenuhnya. Silong masih memahami prinsip membasmi orang dan membungkam mereka. Kamu banyak bicara omong kosong. Bang! Lin Nan kesal dengan raungan Silong sepanjang jalan. Segera, dengan sedikit pengerahan tenaga dari kedua tangannya, kepala Silong bertabrakan dengan Fang Bing yang tidak sadarkan diri, mengeluarkan suara yang membosankan. Aduh! Saat teriakan terdengar, Silong langsung pingsan, dan Lin Nan merasa jauh lebih tenang. Dengan persepsinya yang menyimpang, dia bisa dengan mudah mendeteksi di mana ada seseorang dan di mana tidak ada siapapun. Jadi dia membawa Silong dan Fang Bing keluar dari kota Tianxing dengan mudah dan tiba di sebuah bukit yang relatif terpencil. Bang-bang! Ketika mereka sampai di tempat tujuan, Lin Nan segera melemparkan tangannya dan melemparkan mereka berdua ke tanah, dan akhirnya dia menghela nafas lega. Ah! Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Dilempar begitu saja seperti ini dan membentur batu, sengatannya yang parah menyebabkan Fang Bing terbangun di tempat. Saat dia menjerit, dia tiba-tiba menyadari Lin Nan berdiri di depannya dan bertanya dengan gugup. Tidak ada suara di sekitar, dan jantung Fang Bing mulai berdebar kencang. Setelah bertanya, dia mulai menunggu jawaban Lin Nan. Hanya dalam waktu singkat ini telah menyebabkan kepanikan di hatinya, dan jantungnya berdetak sangat kencang hingga hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Jangan khawatir, jawab pertanyaanku dengan baik dan kamu tidak akan mati. Lin Nan langsung tertawa galak, mengulurkan tangannya untuk mencari benda di tubuh Silong, dan berkata dengan nada tenang. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, Fang Bing akhirnya menghela nafas lega, dan ekspresinya sedikit melembut. Lin Nan telah mengatakan ini sebelumnya ketika kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, tetapi dia tidak mengambil hati pada saat itu. Sekarang aku memikirkannya, akan lebih baik membiarkan Lin Nan bertanya sebelumnya, untuk menyelamatkan diriku dari masalah. Apa masalahnya? Jika ini tentang Jianzong, maafkan aku tidak akan memberitahumu. Meskipun itu berarti kematian. Fang Bing melirik Silong yang telah dijara oleh Lin Nan, dan langsung berkata dengan kejam. Dia bukan orang bodoh, sebaliknya dia cukup bijaksana. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, Lin Nan di depannya mungkin akan menamparnya sampai mati. Namun jika dia melakukannya, dia akan mati dengan mengenaskan, jauh lebih buruk dari sekarang. Haha, tidakkah kamu melihat bahwa kamu sangat setia kepada Jianzong? Jangan khawatir, aku tidak ingin tahu tentang Jianzong. Kata-kata Fang Bing membuat Lin Nan memandangnya berbeda, jadi dia langsung terkekeh dan menjelaskan. Setelah mendengar perkataan Lin Nan, Fang Bing yang semula gugup akhirnya menghela nafas lega. Ia juga takut mati, namun sebagai perbandingan, ia lebih memilih mati bahagia. Izinkan saya bertanya, di mana Sekte Tiandan dan Balai Pemurnian Senjata di benua barat? Terakhir, Lin Nan menanyakan pertanyaan yang hampir diketahui secara universal di benua barat. Bahkan setelah mendengar pertanyaan ini, Fang Bing tertegun sesaat. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan Lin Nan akan menanyakan hal seperti ini yang bahkan seorang anak kecil pun mungkin mengetahuinya. Namun, ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Godaan, pastinya sebuah godaan.
Sekte Pil Surgawi berada di barat laut, 100 mil jauhnya dari puncak Piao Miao. Sedangkan untuk balai pemurnian senjata, jaraknya relatif jauh. Perlu diteleportasi dari kota Tianxing ke kota Piaoxue, yang terletak 70 mil sebelah timur dari kota. Fang Bing yakin Lin Nan berencana mengujinya dengan dua pertanyaan ini. Terlebih lagi, kedua pertanyaan ini adalah pertanyaan akal sehat yang diketahui semua orang, jadi saya tidak ragu sama sekali dan menjawabnya dengan jujur. Oh, Lin Nan sangat terkejut karena Tiandanmen begitu dekat dengan kota Tianxing. Tapi karena Sekte Tiandan sangat dekat dengan kota Tianxing, bagaimana sekte sebesar itu bisa membiarkan Sekte Jian mendominasi di sini? Dia ingat dengan jelas bahwa Silong pernah mengatakan sebelumnya bahwa kota Tianxing adalah wilayah Jianzhong. Bukankah orang-orang dari Sekte Tiandan turun dari gunung? Agar tidak menyinggung masalah Jianzhong, Lin Nan mengubah titik masuk pertanyaan dan bertanya dengan sedikit spekulasi. Faktanya, tebakannya benar. Sekte Tiandan memiliki disiplin yang ketat dan tidak mengizinkan muridnya turun gunung sama sekali. Kecuali Anda pernah mengalaminya, Anda tidak akan pernah melihat siapapun dari Sekte Tiandan. Yang terpenting adalah Sekte Tiandan menanam ramuannya sendiri dan menempati gunung harta karun seperti puncak Piao Miao, jadi tidak perlu turun gunung untuk membeli apapun. Benar, tidak turun gunung. Karena takut membuat Lin Nan kesal karena terlalu banyak bicara, Fang Bing memberikan jawaban yang sangat singkat lalu dengan patuh menutup mulutnya. Tentu saja, Lin Nan segera mengangguk sedikit dan menatap Fang Bing sambil berpikir. Meski hanya sekilas, Fang Bing sangat ketakutan hingga matanya hampir keluar. Dia telah sepenuhnya merasakan aura agung yang terpancar dari Lin Nan. Keluarkan semua yang ada di tubuhmu dan kamu bisa pergi. Namun, yang tidak pernah disangka Fang Bing adalah Lin Nan bersedia melepaskannya. Namun harga ini membuatnya merasa tidak berdaya. Umumnya, para kultivator membawa barang-barang penting, jadi selama mereka mendapatkan cincin luar angkasa, mereka secara alami akan mendapatkan segalanya. Namun ini semua adalah benda baik atau batu spiritual yang dikumpulkan oleh seorang kultivator selama separuh hidupnya. Jika diberikan seperti ini, tidak ada yang bisa menghindari perasaan sakit fisik. Namun dibandingkan dengan kehidupan, uang adalah hal eksternal, jadi tidak perlu terlalu terjerat. Menyelamatkan hidup Anda adalah hal yang paling penting. Meskipun jantung Fang Bing berdarah, untuk terus hidup, dia hanya bisa melepas cincin luar angkasa. Bolehkah aku pergi? Kamu tidak akan membasmiku. Cincin luar angkasa telah diserahkan, tetapi Fang Bing tidak berani pergi karena dia takut Lin Nan tidak bahagia. Ini adalah momen paling kritis, dan setiap pikiran Lin Nan akan merugikan dirinya. Oleh karena itu, dari mentalitas ini, nada suara Fang Bing bisa dikatakan sangat hati-hati, dan dia bertanya pada Lin Nan dengan cemas. Ini untukmu, bawa dia pergi. Aku tidak punya niat menjadi musuh Jianzhong. Tolong jangan ganggu aku lagi, kalau tidak kamu sendiri yang akan tahu konsekuensinya. Tertawa. Begitu Lin Nan selesai berbicara, aliran cahaya keemasan terus jatuh ke tangan Fang Bing, lalu dia berbalik dan pergi dengan cepat. Melihat Lin Nan pergi, Fang Bing akhirnya menghela nafas lega dan bahkan merasakan udara di sekitarnya sangat segar. Apakah ini? Namun, dia segera merasakan ada yang tidak beres. Karena lubang hidungnya mencium aroma obat yang kuat, dan itu adalah aroma obat mujarab. Dia segera menunduk, matanya langsung melebar, dan bibirnya mulai sedikit bergetar karena terkejut. Kembalinya ramuan emas yang luar biasa. Di tangannya ada ramuan emas besar yang dipadatkan dengan awan ramuan. Aroma obat yang kaya membuatnya merasa sangat nyaman. Kamu sudah lama menindasku, mari kita ambil ramuan emas ini sebagai pembayaran. Fang Bing memandang Silong yang tergeletak di tanah, dan akhirnya seringai muncul di wajahnya, dan dia bergumam gugup dengan kegembiraan di dalam hatinya. Takut dilihat oleh Silong ketika dia bangun, dia segera memasukkan ramuan emas yang tak ternilai harganya ke dalam pelukannya. Lin Nan sudah pergi dan tidak memeriksa situasi di belakangnya. Dia mempersembahkan ramuan emas yang sangat bermanfaat, yang sebenarnya merupakan tindakan paling baik dan benar. Sebagai perbandingan, nilai Great Returning Golden Pill jauh melebihi nilai 2 cincin luar angkasa di tubuhnya. Adapun apa yang akan terjadi antara Fang Bing dan Silong, ini di luar kendalinya, dan dia tidak akan mempedulikannya sama sekali. Lin Nan berjalan ke kota Tianxing lagi dengan tampilan yang sangat santai. Masih ada waktu sebelum persidangan Tiandanmen. Dalam perjalanannya, saya telah mengalami banyak hal, tetapi jika dipikir-pikir, itu sepenuhnya karena keadaan pikiran saya. Jika dia adalah orang terkuat di alam abadi sekarang, karakter kecil seperti Silong dan yang lainnya tidak akan mengganggunya sama sekali. Bahkan Ye Feiyu dari Fusi Keng harus berpikir 2 kali sebelum membuat masalah untuknya. Jadi baginya, saat ini, meningkatkan wilayahnya adalah satu-satunya cara. Namun dia tidak menyadari adanya peluang mendesak untuk melakukan terobosan.
Bahkan berlatih saat ini tidak ada gunanya sama sekali, hanya bisa diam di tempatnya. Segera, dia kembali ke hotel dan berada di kamar yang sama dengan beruang hitam. Adapun Zhou Yingying, karena dia perempuan, Lin Nan menempatkannya di ruangan lain sendirian. Kakak Nan, apakah kamu tidak perlu berlatih? Hampir sepanjang hari berlalu, dan beruang hitam memperhatikan bahwa Lin Nan tampak berpikir, dan tiba-tiba menanyakan sesuatu yang aneh. Dia awalnya paling kesal dengan hal-hal membosankan seperti latihan. Jika kultivasi Lin Nan bagus, dia bisa dibimbing untuk berlatih bersama. Namun, Lin Nan tidak pernah memasuki kondisi budidaya, yang membuat beruang hitam sedikit tidak terkendali. Suasana hati yang terburu-buru itu juga muncul dari lubuk hatiku. Kamu bisa melatih milikmu dan jangan khawatirkan aku. Bagaimana mungkin Lin Nan tidak tahu apa yang dipikirkan pria kulit hitam besar ini? Dia segera mengerutkan bibir dan berteriak padanya. Karena beruang hitam ingin berpartisipasi dalam uji coba Tiandanmen, kekuatan tempurnya harus kuat. Karena kedua orang itu berbeda, meskipun beruang hitam memiliki terobosan yang sempurna, ia hanya bisa menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Secara khusus, beruang hitam tidak memiliki batasan peluang terobosan, jadi selama dia berlatih dengan serius dan keras, dia bisa langsung maju dan menghancurkan semua lawan. Selama beruang hitam lebih kuat 1 poin, peluangnya untuk menonjol dalam uji coba Tiandanmen akan menjadi 1 poin lebih tinggi, dan peluangnya untuk menonjol akan meningkat 1 poin. Dalam keadaan seperti itu, Lin Nan hanya memainkan peran pengawasan di samping beruang hitam. Saudara Nan, bagaimana perasaanmu terhadap Zhou Yingying? Tiba-tiba, beruang hitam memutar matanya dan bertanya sambil tersenyum. Terutama ketika berbicara tentang Zhou Yingying, matanya bersinar. Ketika Lin Nan mendengar ini, dia segera menyadari bahwa beruang hitam mungkin menyukai Zhou Yingying. Tak heran jika Zhou Yingying bisa disebut sangat cantik dari segi sosok dan penampilannya. Tidak hanya beruang hitam, bahkan Lin Nan mungkin akan memiliki kesan yang baik terhadap Zhou Yingying jika bukan karena orang kepercayaan yang mengingatnya. Namun, Zhou Yingying menyukai Bu Jingyu. Jika beruang hitam ingin berhasil menikmati keindahannya, mungkin akan lebih sulit baginya untuk menerobos ke negeri dongeng. Dia bukan tipemu, jangan pikirkan itu. Jika kamu bisa menerobos ke alam abadi secepat mungkin, kamu mungkin masih memiliki kesempatan. Lin Nan mengerutkan bibirnya, menatap kosong pada beruang hitam, dan segera mulai menggunakan metode ini untuk merangsang beruang hitam untuk berlatih. Bisakah kamu berhenti bersikap begitu pintar? Aku tidak punya rahasia apapun di depanmu. Beruang hitam awalnya ingin mendiskusikan masalah Zhou Yingying dengan Lin Nan, tetapi dia tidak ingin Lin Nan melihat apa yang dia pikirkan secara sekilas, dan segera menjawab dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Seperti dugaan Lin Nan, dia memang menyukai Zhou Yingying, tapi dia tidak pernah mengungkapkannya. Dia tidak tahu banyak tentang Zhou Yingying seperti Lin Nan, jadi dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Zhou Yingying dari Lin Nan. Tapi dia tidak menyangka sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lin Nan menuangkan air dingin ke kepalanya. Kamu terlalu terburu nafsu. Jalan kultivasi tidak sesederhana yang kamu kira. Seperti yang terjadi hari ini, jika wilayahmu rendah, kamu harus menanggung perundungan oleh orang lain. Perlawanan hanya akan mempercepat kejadewamu. Ini adalah pertama kalinya Lin Nan berbicara dengan beruang hitam dengan sungguh-sungguh. Meski keduanya bersaudara, mereka belum pernah melakukan percakapan sedalam itu. Bahkan setelah mendengar kata-kata Lin Nan, beruang hitam merasakan sendewa di benaknya. Dan kata-kata Lin Nan itulah yang membuatnya merasakan keinginan yang ekstrim untuk berkultivasi. Sejak dia masih kecil, bahkan setelah memasuki Sekte Xuantian, dia tidak pernah memiliki ide sekuat itu. Nyatanya, pemandangan yang dialaminya semasa kecil muncul dari benaknya dalam sekejap. Kakak Nan, terima kasih. Tidak ada salahnya memanggilmu Kakak Nan. Segera setelah itu, beruang hitam tersenyum pada Lin Nan. Setelah mengatakan ini, yang membuat Lin Nan sedikit terkejut, dia segera menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Tertawa, Lin Nan melirik beruang hitam itu dan tersenyum tak berdaya. Karakter orang ini ada di sana. Setelah 3 menit panas, dia pasti akan menjadi malas lagi. Namun, sebelum pikirannya menghilang, udara padat yang kuat bercampur dengan cahaya keemasan mulai memenuhi tubuh beruang hitam itu dalam sekejap. Aku akan menghapusnya, tidak apa-apa. Keadaan ini jelas merupakan awal dari sebuah terobosan, tetapi beruang hitam baru saja menutup matanya. Mata Lin Nan membelalak, dan untuk pertama kalinya dia tampak terkejut pada beruang hitam itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa beruang hitam akan menerobos begitu cepat, dan dia akan menerobos segera setelah dia mengatakan akan menerobos. Tidak ada tanda-tanda sama sekali sebelumnya. Hihihi, seiring berjalannya waktu, aura beruang hitam menjadi semakin kuat, dan bahkan cahaya keemasan menjadi semakin menyilaukan.
Terobosan sempurna membuat pemandangan ketika beruang hitam menerobos berbeda dari pembudidaya lainnya. Bukankah anak ini mencoba untuk pamer padaku? Ketika dia melihat beruang hitam itu benar-benar mulai menerobos, Lin Nan tiba-tiba memiliki ide seperti itu di benaknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai bergumam. Setelah beberapa saat, seluruh ruangan dipenuhi oleh aura yang kaya dan cahaya kemasan. Lin Nan tidak punya pilihan selain mengaktifkan 5 elemen Yuan sejati dan mencoba untuk tidak membiarkan tubuhnya bersendewa dengan nafas ini, karena takut mengganggu terobosan beruang hitam. Tertawa. Dalam sekejap, di depan beruang hitam itu, batang baja yang telah lama mengikutinya muncul tanpa peringatan, memancarkan kilau yang aneh. Ini, Lin Nan merasakan sesuatu yang aneh, jadi dia secara alami mengeluarkan akal sehatnya dan mengunci batang baja itu dengan erat. Namun melalui persepsinya, dia tiba-tiba menemukan ada kilatan cahaya pada batang baja tersebut. Lin Nan tiba-tiba gemetar saat dia menutup jarak lagi. Dia tidak pernah memeriksa dengan cermat batang baja beruang hitam itu karena dia merasa hal itu tidak menghormati beruang hitam. Bahkan sejak pertama kali dia melihat batang baja beruang hitam itu, secara naluriah dia mengira itu hanyalah batang baja. Tapi hari ini, keterkejutan yang diberikan beruang hitam itu benar-benar di luar pemahaman aslinya. Karena pada batang baja beruang hitam, saat lapisan cahaya bersinar, lapisan rune yang padat benar-benar muncul. Rune ini sangat halus, dan mustahil untuk mendeteksinya tanpa kesadaran spiritual yang kuat. Bahkan kesadaran spiritual orang yang paling kuat di alam abadi jelas tidak cukup. Artinya, Lin Nan itu spesial dan memiliki persepsi abnormal, jadi dia menemukan rahasia batang baja beruang hitam. Adapun fungsi dari rune ini, Lin Nan masih belum mengetahuinya. Mungkin ini ada hubungannya dengan pengalaman hidup beruang hitam. Tertawa. Dengan suara lembut, energi padat yang memancar dari tubuh beruang hitam dengan cepat menyatu, dan bahkan cahaya kemasan yang awalnya menyilaukan mulai dengan cepat didaur ulang kembali ke dalam tubuhnya. Terobosan. Beruang hitam itu tampak sedikit bingung dan membuka matanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi pada batang baja itu. Dan dia sendiri tampak sedikit bingung. Pertama kali dia membuka matanya, dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, seolah-olah dia merasa sedikit luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, Lin Nan tidak berani bertanya apapun, karena takut menimbulkan dampak buruk. Aku membuat terobosan, aku benar-benar membuat terobosan. Jin dan tahap akhir, hahaha, saudaraku, aku juga orang yang kuat di tahap akhir Jin dan. Setelah beruang hitam menjelajahi alam semesta, dia segera mulai menari dengan penuh semangat dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga seperti guntur. Sial, apa kamu harus begitu bersemangat? Lin Nan menahan auman beruang hitam dan tidak bisa menahan senyumnya, bergumam diam-diam di dalam hatinya. Sudah hampir waktunya. Kita hanya membutuhkan 2 alam terakhir, kultivasi. Menemukan bahwa Lin Nan tidak menjawab apapun dan sepertinya tenggelam dalam pikirannya lagi, beruang hitam segera bergumam dengan penuh semangat, tetapi suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Nan tiba-tiba menjadi lebih bingung dan tidak tahu bagaimana menjelaskan psikologinya saat ini. Namun, dia yakin pasti ada rahasia di dalam beruang hitam itu. Tertawa. Setelah beruang hitam mengatakan ini, dia segera memasuki kondisi budidaya lagi, yang mengejutkan Lin Nan lagi. Jika masalah ini ditangani di Sekte Suantian, orang ini pasti akan menangkap Nangui hutan untuk merayakannya, dan dia tidak akan langsung memasuki kondisi budidaya seperti sekarang. Saya tidak tahu apakah Zhou Yingying yang memberinya motivasi atau sesuatu yang lain, tetapi Lin Nan tidak bisa melihat melalui beruang hitam untuk sementara waktu. Boom! Boom, boom. Saat persepsi Lin Nan sepenuhnya menyelimuti beruang hitam itu dan dia menjelajah dengan hati-hati, ada ketukan di pintu dari luar. Wei Hao. Lin Nan tercengang. Siapa yang datang saat ini? Segera setelah itu, persepsinya menghilang dari beruang hitam dan dia menjelajahi situasi di luar pintu. Zhou Yingying berdiri di depan pintu dengan ekspresi khawatir, dan dengan lembut membuka pintu, tampak sedikit gugup. Lin Nan segera berdiri, membuka pintu, dan membiarkan Zhou Yingying masuk. Namun, beruang hitam itu tidak membuka matanya sama sekali saat ini. Meskipun Zhou Yingying mendatanginya, dia tetap tidak membangunkannya. Sial, ada apa dengan orang ini? Mengenai transformasi beruang hitam, Lin Nan samar-samar merasa ada yang tidak beres. Tapi dia pikir kata-katanya sebelumnya lah yang berpengaruh. Ada apa dengan kakak beruang hitam? Setelah memasuki ruangan, Zhou Yingying melihat beruang hitam berlatih dengan sangat serius, dan dia tiba-tiba terkejut dan bertanya, sepertinya tidak percaya. Abaikan dia, panasnya hanya 3 menit. Lin Nan memutar matanya ke arah beruang hitam, seolah-olah dia telah mengetahui orang ini, dan berkata dengan marah. Tapi kemudian, dia melihat mata Zhou Yingying yang terkejut dan tertegun. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah?
Dia segera ingat bahwa apa yang baru saja dia katakan sepertinya tidak masuk akal. Terlepas dari apakah itu benua primitif atau benua Senwu, termasuk benua Senzi, cara praktisi menghitung waktu adalah jam, yang berbeda dengan bumi. 3 menit yang disebutkan Lin Nan sebenarnya hanyalah pepatah terkenal di dunia, jadi Zhou Yingying tidak dapat memahaminya sama sekali. Ups, berisik sekali. Kalian ngobrol, aku akan pergi ke ruang pelatihan. Tepat ketika Lin Nan hendak menjelaskan, beruang hitam tiba-tiba membuka matanya dan berkata kepada mereka berdua dengan sedikit menyalahkan. Kemudian dia benar-benar bangun dan pergi ke ruang pelatihan di dalam ruangan. Saya menyekanya, apakah saya kejang? Lin Nan hampir kesal dengan kata-kata beruang hitam, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, keluarga Ran adalah tentang budidaya dan bisnis. Faktanya, bahkan Zhou Yingying pun merasa ada yang tidak beres dengan beruang hitam, dan ekspresi kemarahan melintas di wajah cantiknya. Abaikan dia, apakah ada yang salah? Lin Nan pulih dengan cepat dan bertanya pada Zhou Yingying. Saat itu sudah malam, dan meskipun praktisi tidak peduli dengan waktu, pasti ada sesuatu yang penting ketika Zhou Yingying mengetuk pintu saat ini. Aku juga ingin berlatih, tapi begitu aku berlatih, aku merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhku. Atribut air dan api tidak menyatu, dan itu sangat tidak nyaman. Zhou Yingying ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menjelaskan kepada Lin Nan dengan canggung, dan wajah cantiknya menjadi lebih cerah. Baru kemudian Lin Nan menyadari bahwa dia telah mengabaikan gadis kecil ini. Uji coba Sekte Tiandan mengharuskan praktisi pada tahap inti emas untuk berpartisipasi, jadi menilai dari keadaan Zhou Yingying saat ini, sangat tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam uji coba tersebut. Tetapi untuk melihat Bu Jingyu, dia mulai bereksperimen secara diam-diam, tetapi eksperimen tersebut masih tidak berhasil. Kurang dari 3 bulan, bagi seorang kultivator, hanyalah sekejap mata, tetapi bagi Zhou Yingying, itu sama dengan penyiksaan. Itu sebabnya dia ingin Lin Nan membantunya menemukan solusi. Adapun beruang hitam, dia bahkan tidak memikirkannya, Lin Nan adalah tulang punggung mereka bertiga. Dia bahkan tidak tahu kapan dia memulainya, tetapi Zhou Yingying merasa bahwa Lin Nan tidak seburuk yang dia kira. Pertanyaan ini membuat Lin Nan bingung. Air dan api adalah satu tubuh dan tidak bisa menyatu, bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika itu adalah tubuh 5 elemen, tidak apa-apa, tetapi yang terburuk, Zhou Yingying akan diizinkan untuk berlatih metode pikiran 5 elemen. Namun dia tidak punya cara untuk menyesuaikan diri dengan situasi saat ini. Apakah tidak ada cara lain? Zhou Yingying bertanya, melihat ekspresi Lin Nan yang bermasalah, air mata mulai mengalir di matanya. Belum, tapi jika kamu merasa bosan, kamu bisa memilih untuk melatih tubuh fisik atau kesadaran spiritualmu. Setelah merenung dalam waktu lama, Lin Nan menghela nafas tanpa daya dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Zhou Yingying. Meskipun metode yang dia sebutkan hanyalah pilihan terakhir, mata Zhou Yingying masih berbinar. Ya, kembangkan tubuh fisik dan kesadaran spiritual. Praktisi di benua primitif umumnya tidak memperhatikan kedua hal ini, tetapi Lin Nan telah datang jauh-jauh dari benua Senwu. Tubuh telah ditempa, sehingga kekuatan tubuh fisik telah mencapai ranah tubuh kedewaan, sehingga dapat diabaikan. Adapun kesadaran spiritualnya, dia tidak berguna. Ada persepsi yang menyimpang, dan kesadaran ilahi dapat diabaikan olehnya. Tapi ada satu hal, hanya ketika kesadaran spiritual sudah kuat barulah seseorang dapat mulai mempraktikkan jalan jiwa, sehingga jiwa spiritual menjadi tangguh dan kesadaran spiritual tidak hilang begitu cepat. Dengan cara ini, seperti orang-orang di bumi sedang bermain game. Para praktisi di benua primitif menghargai kekuatan tempur sang penyihir, tetapi tidak mempertimbangkan kerapuhan sang penyihir, yang akan membuat mereka mati dengan mudah. Budidaya tubuh fisik setara dengan metode pelatihan seorang pejuang, menjadikan tubuh kuat dan kecil kemungkinannya untuk mati. Pengembangan kesadaran spiritual adalah jalan sampingan. Sekalipun tubuh fisik mati, kesadaran spiritual tidak akan hilang, mempertahankan keadaan aslinya dan tetap ada di dunia selamanya. Secara kebetulan, Lin Nan memiliki tubuh fisik yang dikembangkan dari benua Senwu dan kesadaran spiritual yang dikembangkan di benua Senzi. Dia memahami kedua metode budidaya Tao ini. Saat ini, untuk menghabiskan waktu sementara, merupakan pilihan yang baik bagi Zhou Yingying untuk berlatih kedua cara. Jika dia mencapai sesuatu, itu akan lebih bermanfaat bagi pertumbuhannya di masa depan. Saya ingin berlatih, tolong beritahu saya caranya. Setelah sedikit ragu, Zhou Yingying segera berbicara kepada Lin Nan, sepertinya tidak sabar. Lin Nan tersenyum sedikit, dan tanpa ragu-ragu, dia mengajarinya semua metode mengolah tubuh dan jiwa. Seperti kata pepatah, tergantung pada individu untuk dipimpin oleh masternya untuk berlatih. Adapun pencapaian Zhou Yingying di masa depan, dia perlu mengandalkan pemahamannya sendiri. Bahkan setelah koeksistensi air dan api di tubuhnya terselesaikan,
apakah dia akan terus mempraktikkan kedua cara ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Lin Nan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa jika Zhou Yingying memilih untuk menyempurnakan ramuan atau senjata, dia harus melatih jiwa Dao. Hanya dengan cara ini dia dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengamati dan mengendalikan panas. Setelah semuanya selesai, di luar sudah terang, dan Zhou Yingying pergi ke ruang pertemuan untuk berlatih dengan penuh semangat. Beruang hitam masih belum keluar dari ruang pelatihan, yang mengejutkan Lin Nan. Apakah orang ini telah mengubah jenis kelaminnya? Tapi kemudian, Lin Nan merasa sedikit khawatir. Beruang hitam dan Zhou Yingying sama-sama sedang berlatih, jadi apa yang akan dia lakukan? Ledakan. Saat dia berdiri untuk pergi ke kota Tianxing untuk putaran berikutnya, pintu tiba-tiba meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Meskipun tidak diledakkan, Lin Nan jelas merasakan bahwa energinya cukup kuat untuk menyaingi yang terkuat di alam abadi. Persepsinya pun langsung menyebar, berniat mencari tahu apa yang terjadi di luar. Ledakan. Namun, saat persepsinya dilepaskan, sebelum dia bisa melihat pihak lain, pintu itu meraung lagi dan pecah di tempat, menampakkan seorang pria parubaya yang agung. Itu dia, itu dia. Di belakang pria parubaya itu, Silong menjulurkan kepalanya. Saat dia melihat Lin Nan, lehernya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan dia segera menunjuk ke arahnya dan berteriak. Melihat Silong, Lin Nan tidak bisa menahan cemberut. Ketika dia meminta bocah itu pergi, dia telah menjelaskannya dengan sangat jelas, dan juga memberinya ramuan emas untuk mencegahnya mendapat masalah. Tapi apa yang seharusnya terjadi tetap saja datang, membuatnya sedikit tidak siap. Nak, keluar, kamu telah menghancurkan dantian anakku. Apakah kamu masih ingin bersembunyi di sini dan merasa nyaman? Pria parubaya itu menatap Lin Nan, dengan dua sinar cahaya tajam memancar dari matanya, dan berteriak padanya. Tuan, berhati-hatilah. Kekuatan bertarungnya tampaknya agak jahat, dan dia bisa bertarung melintasi perbatasan. Di sisi lain, Fang Bing juga memperlihatkan sosoknya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada pria parubaya itu. Namun, saat berbicara, mata Fang Bing selalu tertuju pada Lin Nan, karena takut dia akan mengatakan sesuatu tentang kembalinya pil emas. Haha, orang kuat dari alam abadi datang ke sini untuk membasmiku. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh orang lain? Hanya dari aura orang ini, Lin Nan tahu bahwa dia adalah orang paling kuat di alam abadi. Dia tahu dia kalah, jadi dia langsung bertanya. Meskipun dia sangat gugup saat ini, itu tidak terlihat di ekspresinya. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi yang sulit untuk dilihat. Terjadi keributan besar di hotel, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segera, pintu kamar di sekitarnya terbuka dengan cepat, dan para penggarap yang menginap di hotel bergegas keluar untuk mencari tahu. Tidak lama kemudian, hampir 20 petani berkumpul di depan pintu kamar Lin Nan. Zhou Yingying juga berada di antara kerumunan, tampak gugup. Dia telah mengenali Fang Bing sebagai kultivator yang dipukuli oleh Lin Nan, dan mengira Fang Bing lah yang datang untuk membalas dendam. Tersenyum. Nak, kamu meremehkanku, si Potian. Kota Tianxing, aku punya keputusan akhir. Siapapun yang berani mengejek berarti mencari kematian. Segera, pria parubaya itu menatap Lin Nan, tertawa galak, dan masuk ke kamar, tampak sombong. Si Potian. Lin Nan segera menebak identitas orang ini, penguasa sekte pedang dan ayah Silong. Sepertinya si Potian datang ke sini untuk membela Silong. Itu tipikal anak yang tidak suka padaku. Dia paham cara mengundang orang tua seperti ini. Menurutku aku ini siapa? Ternyata Master Sekte Si, yang namanya sudah lama kukagumi, tapi... Setelah Lin Nan mengetahui identitas pihak lain, dia menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dia sebenarnya ingin menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, pil emas besar yang kembali telah diberikan. Sebagai pemimpin Sekte Pedang, si Potian seharusnya tidak pelit. Tuan, omong kosong apa yang Anda bicarakan dengannya? Bagaimana anak laki-laki di tahap awal tahap inti emas bisa jatuh ke mata Anda? Iya, ayah, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Basmi dia dengan cepat, itu menyakitkan bagiku, oh. Sebelum Lin Nan selesai berbicara, Fang Bing berbicara dengan si Potian terlebih dahulu, dan Si Long di belakangnya juga melolong menyedihkan di tempat. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Si Long hanya berpura-pura dan tidak ada yang salah sama sekali. Ah, kamu menyakiti anakku, kamu mati saja. Ketika Fang Bing dan Si Long mengatakan ini, terutama teriakan Si Long dan tatapan menyakitkan, kemarahan di hati si Potian segera terstimulasi, dan dia berteriak pada Lin Nan. Tertawa. Segera setelah itu, tubuhnya seperti sambaran petir, bergegas menuju Lin Nan dengan ekspresi menakutkan. Tidak bagus. Lin Nan tahu dari aura si Potian bahwa dia memiliki niat membasmi, dan tanda peringatan langsung muncul di benaknya.
Linan, karena kegugupannya, Zhou Yingying, yang bersembunyi di tengah kerumunan, berteriak dan bergegas keluar dengan putus asa. Situasi darurat seperti itu membuatnya bahkan lupa bahwa ia hanyalah seorang praktisi pada tahap pembangunan pondasi. Pada levelnya, bahkan seorang prajurit pun bisa ditampar, apalagi si Potian. Namun, ketika Zhou Yingying bergegas keluar dari kerumunan, mata Silong tiba-tiba berbinar dan dia sangat tertarik dengan wajah cantik dan sosok anggunnya. Ayah, aku menginginkan wanita ini. Tangan si Potian hendak meraih leher Lin Nan, dan Lin Nan tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa dengan cepat mengaktifkan energi aslinya, bersiap untuk memadatkannya menjadi bom energi sejati untuk pertarungan putus asa. Namun, pada saat ini, teriakan Silong membuat si Potian menghentikan serangannya dalam sekejap dan melirik ke belakang dengan heran. Tertawa, memanfaatkan celah ini, Lin Nan menghindar dan mundur agak jauh, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Kuat, tekanan yang diberikan si Potian padanya bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada kata untuk menggambarkannya kecuali kuat. Jika bukan karena teriakan Silong, dia mungkin sudah menjadi jiwa mati di bawah telapak tangan si Potian saat ini. Ah, otang pembawa sial, idiot ini. Melihat Lin Nan hampir mati di bawah telapak tangan si Potian, mata Fang Bing tiba-tiba melebar dan dia berseru, tapi di saat yang sama dia mulai mengutuk Silong di dalam hatinya. Jika bukan karena teriakan Silong, Lin Nan pasti sudah mati. Dia bisa dengan aman menjual ramuan emas yang diam-diam dia sembunyikan atau mengambilnya sendiri, tapi dia tidak menyangka bahwa Silong, orang yang gagal mencapai apapun tetapi gagal lebih dari gagal, bisa menjadi orang bodoh. Oke, asal kamu mau, ayah akan menyetujuinya. Si Potian melirik Zhou Yingying, ekspresinya segera melembut, dan dia berbicara kepada Silong dengan lembut. Saya menghapus. Melihat si Potian, yang begitu galak tadi, tiba-tiba tampak menjadi orang yang berbeda, Lin Nan tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Mencicit. Dengan suara pintu dibuka, beruang hitam keluar dari ruang pelatihan sambil mengusap matanya yang mengantuk, jelas tidak menyadari situasi di depannya. Apa yang terjadi? Bising sekali sampai aku tidak bisa tidur. Dia bergumam sambil berjalan keluar. Tetapi ketika dia melihat pintu rusak dan begitu banyak penggarap berkumpul di sini, dia tercengang. Brengsek, Lin Nan benar-benar ingin bergegas dan menamparnya. Dia mengira beruang hitam sedang berlatih, tetapi anak ini sedang tidur, dan sepertinya dia sudah tidur lama sekali. Nak, anakku telah jatuh cinta padamu dan akan kembali bersama kami untuk memujamu hari ini. Si Potian jelas terbiasa dikagumi oleh orang lain, dan dia bahkan berbicara dalam satu kata, tidak memberikan ruang bagi siapapun untuk membantah. Zhou Yingying awalnya ingin melawan, tetapi ketika dia menyentuh mata dingin si Potian, seluruh tubuhnya menegang, dan dia tidak bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya. Silong tersenyum miring di satu sisi. Benar saja, aku menggendong seorang wanita cantik, dan aku tidak suka berlatih, jadi aku bisa bebas dan nyaman setiap hari. Tunggu sebentar, Pak Tua, apa katamu? Sebelum Lin Nan dapat berbicara, mata beruang hitam melebar dan dia menatap si Potian di depannya dan bertanya begitu saja. Dalam sekejap, udara di sekitarnya tiba-tiba menegang, dan kedua mata pembasmi si Potian langsung tertuju pada beruang hitam itu. Suhu di seluruh ruangan tiba-tiba turun drastis, dan bahkan ada tanda-tanda kondensasi menjadi es. Pergilah, hari ini adalah hari besar anakku. Kecuali Lin Nan, kalian semua bisa bertahan, tapi jangan biarkan aku berubah pikiran. Si Potian memelototi beruang hitam dengan penuh kebencian, dan kemudian berbicara dengan cara yang sangat mendominasi, ekspresinya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dalam keadaan saat ini, Lin Nan tidak berbicara, tetapi diam-diam mulai memadatkan bom energi yang sebenarnya. Bahkan jika dia tidak bisa membasmi si Potian, dia tetap harus memberinya pukulan berat. Ia berharap beruang hitam bisa menunda lebih lama lagi agar bom energi aslinya bisa lebih mengembun, sehingga lebih mematikan. Katakan lagi, namun, beruang hitam tidak memberinya kesempatan ini. Setelah si Potian mengatakan ini, wajah beruang hitam menjadi muram, dan dia menatap si Potian di depannya dan berkata. Kemarin, dia memberitahu Lin Nan tentang Zhou Yingying. Jelas sekali, si Potian ingin membawa Zhou Yingying pergi, tetapi dia tidak bisa melewatinya. Meskipun dia tahu bahwa Zhou Yingying saat ini tidak akan menyukainya, beruang hitam tetap ingin mencobanya. Bahkan ketika menghadapi orang paling kuat di alam abadi, dia tidak pernah bergeming. Begitu beruang hitam selesai berbicara, alis si Potian sudah menyatu, dan senyuman menghina tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang baru berada di tahap akhir jin dan akan memiliki keberanian seperti itu. Namun sayangnya, keberanian bukanlah kekuatan, dan beruang hitam ditakdirkan untuk tidak mampu bersaing dengannya. Namun,
dia benar-benar ingin menggoda beruang hitam di depan Lin Nan dan memberitahu mereka apa artinya tidak mengetahui ketinggian dunia. Katakan lagi, 10 kali sama. Apa? Kamu ingin melakukan sesuatu padaku? Si Potian mengangkat alisnya dan bertanya, menatap beruang hitam itu, matanya memancarkan sinar cahaya. Tertawa, beruang hitam tidak bodoh, dan dia bisa melihat dengan jelas apa maksud si Potian. Tetapi karena dia memikirkan Zhou Yingying di dalam hatinya, dia segera membuang ketenangan aslinya. Dengan suara lembut, beruang hitam memimpin dalam melancarkan serangan. Di bawah desakannya, energi nyata benar-benar keluar dari tubuh, dan seluruh tubuh seperti bola cahaya besar, bergegas menuju si Potian. Dalam keadaan seperti itu, si Potian tidak bergerak sama sekali, dengan sedikit senyuman jahat di bibirnya. Bang! Ketika jarak antara tubuh beruang hitam dan si Potian semakin pendek, si Potian tidak menunjukkan nafasnya sama sekali, dan menamparkan keras dada beruang hitam dengan telapak tangannya. Kekuatan dorongan arogannya ke depan telah dihilangkan dalam sekejap, dan tubuhnya tidak dapat menggunakan kekuatan apapun sama sekali, jadi dia dikirim terbang di tempat. Engah! Seteguk darah tiba-tiba muncrat dari mulut beruang hitam, membentuk bunga darah yang indah di udara. Saudara beruang hitam. Ketika Zhou Yingying melihat beruang hitam itu terluka untuknya, dia segera berteriak, dengan ekspresi panik di wajah cantiknya, dan bergegas mendekat. Mendengus. Tentu saja, si Potian tidak akan membiarkan Zhou Yingying mendekati beruang hitam itu. Dia segera mendengus dingin, lalu dengan cepat melambaikan tangannya, dan aura kuat muncul dari telapak tangannya di tempat. Bang! Begitu Zhou Yingying mencapai beruang hitam itu, dia dipukul mundur oleh kekuatan arogan ini. Huff! Apakah orang terkuat di alam abadi hanya memiliki kekuatan ini? Tiba-tiba, beruang hitam itu menyeka darah dari mulutnya dan berusaha bangkit dari tanah. Matanya sudah sedikit merah darah saat dia menatap si Potian di depannya dan mengeluarkan suara rendah seperti binatang buas. Si Potian tidak menyangka beruang hitam itu akan begitu enggan dan menyerangnya lagi. Meski auranya sedikit lemah, keganasan ini membuatnya merasa sedikit tak tertahankan. Jika Sekte Pedang memiliki murid seperti itu, bukankah itu akan menjadi lebih kuat? Tidak ada yang menyangka bahwa saat ini, si Potian akan memiliki sedikit kecintaan pada bakat. Tapi beruang hitam ditakdirkan untuk tidak menjadi murid Sekte Pedangnya. Bang! Melihat beruang hitam itu berlari ke depan lagi dan menamparkan tangannya, si Potian segera menjentikkan pergelangan tangannya dan kembali menghentakkan dadanya dengan telapak tangan. Engah! Darah tiba-tiba muncrat lagi dari mulut beruang hitam itu, membuat orang menangis dan kaget. Sekali lagi, kamu terlalu lemah, kamu bahkan tidak bisa menamparku sampai mati. Namun, pada saat hati semua orang bergetar, beruang hitam itu sekali lagi berdiri dengan terhuyung-huyung dari tanah. Saat dia berbicara, darah di mulutnya mengembun menjadi seutas benang dan menetes ke tanah. Oh tidak, orang ini akan mati. Mungkin dia hanya memohon kematian. Dia mampu bangkit 2 kali di bawah telapak tangan orang paling berkuasa di alam abadi. Itu tidak mudah. Mungkin mereka pasangan. Kalau dipisahkan seperti ini, siapapun akan menimpanya. Saat beruang hitam itu bangun, praktisi yang mengawasi di luar pintu mulai berbisik. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya terdengar jelas di telinga Zhou Yingying. Namun dalam situasi saat ini, dia tidak lagi tega untuk peduli dengan rumor tersebut. Dia hanya berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada beruang hitam itu. Mengapa di sini sangat sibuk? Namun, saat udara di dalam ruangan tampak membeku dalam sekejap, dan bahkan menjadi sangat dingin, sebuah suara yang familiar tiba-tiba mengangkat semangat Zhou Yingying. Saudara Jingyu. Ketika Zhou Yingying mendengar suara itu, dia segera berbalik, dan wajah tampan Bu Jingyu tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat ini, seluruh tubuh Zhou Yingying gemetar tak terkendali. Karena kegembiraannya, ada air mata kristal di matanya. Si Potian juga terpana dengan Bu Jingyu yang muncul kali ini. Dia tidak menyangka ada orang yang tidak takut mati, dan masih ada orang yang berdiri seperti ini. Meskipun dia tidak berbalik, kesadarannya telah menyebar dan menyelimuti Bu Jingyu dalam sekejap. Mata Bu Jingyu langsung mengabaikan keberadaan si Potian dan menatap Lin Nan. Lin Nan mengangguk sedikit dan menatap Bu Jingyu yang berarti dia harus melarikan diri. Getah. Namun, beruang hitam itu sepertinya kesurupan. Saat perhatian semua orang tertuju pada Bu Jingyu, dia tiba-tiba berteriak keras. Bahaya! Saat suara beruang hitam terdengar, tanda peringatan berbahaya langsung muncul di benak si Potian. Tertawa. Namun, beruang hitam saat ini telah menghilang dalam sekejap. Keterampilan yang kecil sekali. Saat mengetahui beruang hitam itu telah menghilang, si Potian benar-benar terkejut, namun kemudian kesadarannya menemukan sosok beruang hitam itu. Jadi saat ini, dia akhirnya memutuskan untuk membasminya. Semakin lama waktu berlalu, tampaknya semakin buruk.
Lin Nan tetap tenang di sampingnya. Tidak ada tanda-tanda aktivitas mental sama sekali. Kemudian Bu Jingyu, yang tidak mengetahui tingkat kultivasinya, muncul kemudian, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Jadi dalam hal ini, dia tidak lagi memberi kesempatan pada beruang hitam, dan langsung memadatkan sejumlah besar energi sejati. Dia percaya bahwa jika energi sejati ini diledakkan pada beruang hitam, itu pasti akan membasminya dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Tertawa, sosok beruang hitam telah terungkap, dan sosok itu muncul di belakangnya dalam sekejap, dan sebuah batang baja terangkat di tangan beruang hitam itu. Hanya dalam satu tarikan napas, batang baja itu bisa mengenai kepala si Potian. Meskipun beruang hitam tidak percaya diri untuk membasmi orang ini, seharusnya tidak ada masalah jika dia terluka parah. Tidak bagus. Namun, sebelum batang bajanya jatuh, rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati beruang hitam. Karena dia dan si Potian terlalu dekat, bahkan jika dia ingin menghindarinya, dia tidak akan punya waktu, dan bahkan si Potian tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Tertawa, tiba-tiba, beruang hitam itu menggigit giginya dan dengan cepat mengaktifkan energi aslinya. Jejak kilau hijau tua mulai keluar dari tubuh dan beredar dengan cepat. Dan di bawah naungan kilau hijau tua ini, cahaya hijau tua muncul pada beruang hitam. Persepsi Lin Nan telah terkunci pada kedua orang itu. Ketika dia menemukan bahwa beruang hitam itu langsung mengeluarkan aura ini, dia tidak bisa menahan senyum. Keahlian unik beruang hitam dalam menekan bagian bawah kotak akhirnya digunakan kali ini. Dan dia kebetulan mengejar serangan kuat dari si Potian. Bang! Di tengah kilat dan batu api, telapak tangan si Potian dengan niat membasmi yang kuat telah menamparkan dada beruang hitam itu. Namun, dia dengan jelas melihat cibiran sukses muncul di sudut mulut beruang hitam itu, dan kepanikan tiba-tiba muncul di hatinya. Tidak bagus. Bang! Tepat ketika dia hendak menarik diri, kekuatan agung meledak dari beruang hitam di tempat dan memukul dadanya dengan keras. Engah! Si Potian tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia jelas telah memukul beruang hitam itu, tetapi dia merasakan energi tirani yang dia ledakkan kembali. Seteguk darah segera muncrat, bahkan jika dia adalah orang terkuat di alam abadi, dia tidak dapat bersaing dengan pemboman kekuatan penuhnya. Kali ini, jelas bahwa beruang hitam lebih unggul. Pergilah ke neraka. Namun beruang hitam itu pantang menyerah dan mengejar kemenangan. Sebuah batang baja diayunkan di tangannya seperti seekor harimau, dan ia segera bergegas dan memukul kepala si Potian dengan keras. Apa yang terjadi dengan orang terkuat di alam abadi? Dalam keadaan seperti itu, dia sebenarnya dilukai oleh seorang anak laki-laki di tahap akhir inti emas. Berdasarkan catatan ini saja, beruang hitam bisa berjalan menyamping di kota Tianxing. Ini, apa yang terjadi? Aku akan menghapusnya. Ketika beruang hitam berhasil menyebabkan si Potian memuntahkan seteguk darah, para praktisi yang telah menyaksikan pertempuran tersebut mulai merasa tidak nyaman saat itu juga. Namun kali ini mereka tidak membahasnya, melainkan membuka mulut dan melontarkan seruan tak percaya. Bahkan Fang Bing dan Silong tercengang, tapi mereka tidak mengkhawatirkan si Potian. Ah, kamu mencari kematian. Tiba-tiba, si Potian mengaktifkan energi aslinya, dan aura pembasmi yang kuat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk aura unik. Ledakan, batang baja yang dihancurkan beruang hitam itu sepertinya mengeluarkan energi yang sangat besar, dan terdengar suara gemuruh. Pada saat ini, si Potian akhirnya berdiri, dengan sinar tajam muncul di matanya. Ilmu pedang. Dia awalnya berpikir bahwa dengan budidaya tirani, dia bisa menekan beruang hitam dan bahkan membasmi Lin Nan. Tapi saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Pada saat ini, dia akhirnya mulai mengejar ketiga praktisi di depannya, dan mulai menggunakan keterampilan rahasia otentik dari Sekte Pedang. Tertawa, sebagai pemimpin Sekte Pedang, penguasaan pengendalian pedang si Potian dapat dikatakan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tepat setelah dia selesai minum, energi sebenarnya di tubuhnya mulai keluar dari tubuhnya dengan cepat, dan dengan cepat terkondensasi menjadi pedang energi dengan aura tirani. Bang bang bang, letusan cepat dari niat pedang murni membuat semua orang yang hadir terbang menjauh di tempat. Bahkan Lin Nan, yang baru saja mengompres bom esensi sejati, tidak mampu menstabilkan tubuhnya di bawah kekuatan pedang ini dan juga terlempar. Bentuk pengendalian pedang yang pertama, hancurkan segala sesuatu. Wajah si Potian menjadi ganas. Saat ini, niat membasminya telah meningkat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Cek cek cek, dengan rangsangan kesadarannya, pedang energi yang tergantung di depan tubuhnya menjadi sadar dan mulai berputar dengan cepat. Hampir seketika, angin kencang yang menakutkan dengan cepat terbentuk dengan dia sebagai pusatnya, dan beberapa meja dan kursi di ruangan itu hancur total dalam sekejap. Saya menghapus. Melihat adegan ini, Lin Nan langsung mengutuk. Semua orang segera mundur ke pintu kamar.
Hanya dia yang masih di dalam kamar dan tidak bisa keluar sama sekali. Jika ingin keluar harus melewati angin yang kencang dan mencekik ini. Berjalan, ketika Bu Jingyu melihat beruang hitam itu tiba di hadapannya, dia segera meraih beruang hitam itu dengan satu tangan dan Zhou Yingying dengan tangan lainnya, lalu melarikan diri dengan cepat. Berlari, si Potian segera mengunci sosok Bu Jingyu dan yang lainnya dengan kesadaran spiritualnya, tertawa garang, dan menghilang seketika. Tidak bagus. Bu Jingyu segera merasakan aura menakutkan datang dari belakangnya, dan tanda peringatan muncul secara alami di benaknya. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, sosok si Potian tiba-tiba muncul di hadapannya, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Menghapus. Menemukan sosok si Potian, dia langsung mengutuk dan mulai mengaktifkan energi aslinya. Dalam hal ini, teknik sekte jahat tidak dapat digunakan. Sekali digunakan pasti akan menjadi sasaran serangan semua orang saleh. Jadi sekarang Bu Jingyu sangat pasif. Namun ia selalu memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Jika berhasil, ranahnya akan langsung melonjak hingga ekstrim. Mau kabur? Tidak semudah itu. Kembali saja. Suara kejam si Potian langsung terdengar di telinga Bu Jingyu, dan kekuatan besar menamparkan dadanya di tempat. Tertawa. Saat suara si Potian jatuh, di belakangnya, pedang energi yang menakutkan itu seperti 10.000 kuda yang berlari dengan liar, dan dengan cepat mulai menyerang Bu Jingyu. Namun, karena pergerakan si Potian saat ini, angin mengerikan di dalam ruangan dengan cepat mereda, memungkinkan Lin Nan bernapas. Melihat Gang Feng bergegas keluar, mulut Lin Nan segera melengkung, dan kemudian dia juga bergegas keluar. Tertawa, meskipun kecepatannya tidak secepat si Potian, tidak lebih buruk, dan dia dengan cepat mencapai belakang si Potian. Memanfaatkan kesiapannya, bom esensi sejati dengan cepat ditembakkan di tempat, mengarah langsung ke punggung si Potian. Tidak bagus. Si Potian menyerang Bu Jingyu dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia sudah waspada terhadap Lin Nan, dia tidak menyangka Lin Nan akan secepat itu. Ketika bom esensi sejati Lin Nan yang menakutkan ditembakkan, tanda peringatan berbahaya tiba-tiba muncul di benak si Potian. Ledakan. Tetapi jika dia ingin menghindari serangan Lin Nan, si Potian tidak bisa melakukannya, karena jarak antara kedua belah pihak terlalu berbeda. Begitu dia bereaksi, bom esensi sejati yang menakutkan meledak di punggungnya, membentuk aliran udara yang menakutkan. Bang! Si Potian awalnya ingin membela diri, tetapi dia tidak menyangka Lin Nan akan meledak dengan energi yang begitu menakutkan dan terlempar di tempat. Berlari. Sementara Lin Nan dengan cepat mundur untuk menghindari gelombang udara yang menakutkan ini, dia segera memadatkan seberkas suara dan mengirimkannya ke Bu Jingyu. Kali ini, dia tahu bahwa pemboman ini tidak akan menyebabkan kerusakan fatal pada si Potian, tapi seharusnya tidak menjadi masalah jika itu menghalangi pengejarannya. Berlari. Para pembudidaya yang awalnya ditakuti oleh si Potian telah bersembunyi jauh, berpikir bahwa jarak yang begitu jauh seharusnya aman. Tapi dia tidak menyangka bahwa Lin Nan, seorang anak laki-laki di tahap awal inti emas, bisa meledak dengan energi tirani seperti itu, dan dia segera berteriak ketakutan. Hampir 20 sosok bergegas menuju luar hotel, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Ayah! Si Longyan melihat Fang Bing berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan matanya, dan langsung berteriak. Karena Lin Nan telah menghancurkan dantiannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat energi tirani yang diledakkan oleh Lin Nan bergegas ke arahnya, dia hanya bisa menjerit melengking. Tertawa. Namun, di tengah gelombang udara yang bergulir, sosok si Potian muncul dalam sekejap. Sosoknya sebenarnya lebih cepat daripada energi menakutkan yang luar biasa. Dia tiba di depan Silong hanya dalam sekejap mata, mengulurkan tangan dan meraih bahunya, dan bergegas keluar. Lin Nan, aku ingat namamu. Ingin pergi dengan selamat di kota Tianxingku. Bermimpilah. Setelah si Potian bergegas keluar hotel, dia segera memblokir pintu dan mengeluarkan suara gemuruh seperti binatang buas. Dia marah dan sangat kesal dengan Lin Nan. Tapi Lin Nan sedikit lebih baik dan tidak terlalu gugup. Dalam persepsinya, Bu Jingyu telah pergi dengan selamat bersama He Xiong dan Zhou Yingying. Sekarang setelah mereka semua pergi, akan mudah baginya untuk melarikan diri dalam kesadaran si Potian. Seluruh kota Tianxing dikunci dan tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota. Segera setelah itu, niat membasmi yang kejam tiba-tiba muncul dari tubuh si Potian. Setelah teriakan kerasnya, tubuhnya langsung terangkat ke udara. Tertawa. Dalam sekejap, dia mengaktifkan energi aslinya dan bergegas keluar dari tubuh, menyebabkan Lin Nan menjerit kesakitan. Gemuruh. Guntur yang teredam bergulir dengan cepat mendekat saat energi sejati si Potian melonjak, dan dalam sekejap, itu menutupi langit di atas kota Tianxing. Niat pedang itu berdebu. Mata si Potian memancarkan sinar cahaya, dan aura kuat menyebar dengan cepat, menutupi seluruh kota Tianxing hanya dalam beberapa tarikan napas. Hihihi. Saat ia berteriak,
sebuah heksagram besar tiba-tiba muncul di langit, dengan ular listrik terus-menerus melompat ke atasnya, memberikan ilusi yang ganas kepada orang-orang. Saya menghapus. Lin Nan merasa heksagram di langit sepertinya mengandung semacam kegelisahan yang membuat hatinya bergetar, dan dia langsung mengutuk. Tapi jelas bahwa heksagram yang tampaknya kuat ini tidak menyinggung. Jika tidak, menurut intuisi tajam Lin Nan, itu sudah menjadi tanda peringatan bahaya. Ledakan. Benar saja, seperti dugaan Lin Nan, peta bintang berujung 6 di langit tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat, dan atas desakan Si Potian, tiba-tiba jatuh, membentuk lubang besar. Tertawa. Dalam sekejap, penghalang seperti penghalang terbentuk di atas celah, menutupi seluruh kota Tianxing di tempat. Melihat kota Tianxing memang ditutup, Lin Nan tidak berani mengabaikannya. Saat masih di hotel, dia segera mulai menjalankan teknik mental 5 elemen. Sangat mustahil baginya untuk lepas dari kendali Si Potian saat ini, jadi dia harus memadatkan bom energi yang sebenarnya lagi sesegera mungkin. Dia juga ingin menggunakan bom esensi sejati ini untuk mencari kesempatan melarikan diri. Jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kota Tianxing ketika Si Potian menyegel kota tersebut. Hihihi. Dalam sekejap, semua pori-pori di tubuh Lin Nan terbuka, melahap energi spiritual langit dan bumi dengan liar, dan memadatkan esensi sejati di telapak tangannya dengan sangat cepat. Lin Nan, kamu yang berikutnya, pergilah ke neraka. Setelah Si Potian menyelesaikan semua ini, dia menukik turun dari udara dan segera mengunci Lin Nan dengan kesadaran spiritualnya dan hendak melancarkan serangan. Hentikan atau aku akan membasminya. Namun, sebelum sosok Si Potian sampai di depan pintu hotel, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari belakangnya. Dalam sekejap, semua orang tercengang, termasuk Si Potian, yang akan menjadi gila. Bu Jingyu membawa Hei Xiong dan Zhou Yingying kembali pada suatu saat, dan saat ini Bu Jingyu sedang memegang pedang panjang di tangannya dan meletakkannya di leher Silong. Untuk sebuah sampah tanpa energi nyata, meski hanya sebilah pedang, itu sudah cukup menimbulkan ancaman. Kamu, lepaskan anakku. Si Potian tidak lagi peduli pada Lin Nan, langsung menoleh, menatap Bu Jingyu dengan wajah galak, dan berteriak dengan marah. Silong adalah hidupnya bagi Si Potian, dan tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Sekarang Silong berada di bawah pedang Bu Jingyu, dia bisa mati kapan saja, tapi bukan ini yang ingin dilihat Si Potian. Jadi ketika Bu Jingyu menggunakan Silong sebagai ancaman, Si Potian telah menjatuhkan hukuman mati pada Bu Jingyu di dalam hatinya. Kita akan pergi ke luar kota. Bu Jingyu segera mengajukan permintaan kepada Si Potian, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sepertinya selama Si Potian tidak setuju, dia akan mati. Lin Nan segera keluar dari hotel saat ini, dengan ekspresi wajah yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Saat ini, inisiatif sepenuhnya ada di tangan mereka, jadi tidak perlu takut sama sekali pada Si Potian. Di luar kota, lelucon yang luar biasa. Awalnya saya mengira Si Potian seperti daging di talenan dan bisa disembelih oleh mereka, tapi saya tidak menyangka pihak lain tidak setuju begitu saja. Si Potian mengertakkan gigi, seolah dia telah mengambil keputusan, dan tanpa ragu-ragu, dia berteriak kepada Bu Jingyu. Bu Jingyu jelas terkejut dengan kemunculan Si Potian, tapi pedang di tangannya tidak lepas dari leher Silong sejenak. Selama Si Potian melakukan gerakan sekecil apapun, dia pasti akan menggorok leher Silong dengan pedangnya. Mengapa kamu menargetkanku? Lin Nan datang saat ini dan bertanya dengan tenang. Seolah-olah Si Potian di depannya tidak menimbulkan ancaman. Tertawa. Namun, ketika perhatian semua orang tertuju pada Lin Nan, Si Potian tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kekuatan isap yang kuat menyembur dari telapak tangannya dalam sekejap. Tidak bagus. Lin Nan dan Bu Jingyu segera merasakan ada yang tidak beres. Tapi itu masih terlambat satu langkah. Si Potian berhasil menangkap Zhou Yingying di tangannya. Apalagi sosoknya juga menghilang dalam sekejap. Yi Jingyu tiba-tiba menjadi garang dan mengayunkan pedangnya untuk mengusap leher Silong. Ingat ini, biarkan anakku pergi, dan pergi ke balai pemurnian senjata untuk meminta pedang yang ditempanya pada Jun Wulou, dan akun kita akan dihapuskan. Jika tidak, gadis ini tidak hanya akan mati. Kamu juga akan mati. Kami menang, aku tidak akan berumur panjang. Semua orang di Sekte Pedang akan bertarung sampai mati. Suara Si Potian sepertinya datang dari luar langit, bergema dengan keras di seluruh kota Tianxing. Suaranya bergema, cukup mengesankan. Balai pemurnian senjata, Lin Nan tercengang. Bukankah itu dalam lingkup kota Piaoxue? Dalam situasi saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan Lin Nan. Jika Anda ingin berhasil menyelamatkan Zhou Yingying, Anda harus mencari pemurni senjata gedung Junwu itu. Oke, itu kesepakatan, kuharap kamu tidak mengingkari janjimu. Berpikir bahwa Tuan Mo dari Persekutuan Penggarap memiliki hubungan dengan Balai Pemurnian Senjata, Lin Nan segera berbicara dan berkata dengan suara yang dalam ke udara. Setelah selesai berbicara,
Dia mengedipkan mata pada Bu Jingyu dan memintanya untuk membawa Silong ke hotel lagi dan menunggu dia kembali. Tapi Lin Nan sangat bingung, mengapa penguasa sekte pedang begitu lemah. Jika mereka dihadang oleh orang kuat lain dari alam abadi, mungkin tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri atau bahkan kesempatan untuk melawan. Tapi si Potian ini, yang berada di alam merangkul alam abadi, hanya memiliki kekuatan tempur puncak dari mendiang Nas Chen Sol, yang tidak jauh lebih tinggi. Jangan khawatir, aku menepati janjiku. Suara si Potian terdengar berikutnya, membuat Lin Nan mengerutkan bibirnya, jelas menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Percaya pada orang seperti dia itu seperti mempertaruhkan nyawanya sendiri di hadapan musuh. Pada akhirnya, aku khawatir tidak ada sampah yang tersisa. Tetapi saat ini, untuk menyelamatkan Zhou Yingying, tidak ada cara lain selain pergi ke gedung Junwu di Aula Pemurnian. Saya tidak tahu apa peran orang ini. Akan sangat buruk jika dia tidak dapat berbicara dengannya. Demi kehati-hatian, Lin Nan memutuskan untuk pergi ke Serikat Petani dan menyapa Tuan Mo. Saat si Potian pergi dan kesepakatan antara kedua pihak tercapai, pola bintang berujung 6 yang menyegel kota secara bertahap menghilang, dan terlihat jelas bahwa kota Tianxing telah dibuka kembali. Namun, hanya sedikit orang yang memahami apa yang terjadi. Para praktisi yang menyaksikan kegembiraan tersebut telah lama menghilang. Ketika Lin Nan melancarkan serangan super kuat itu, semua praktisi ini segera pergi karena takut melukai diri mereka sendiri. Saat ini, wajah Lin Nan jelas suram. Kejadian hari ini sepenuhnya karena dia, jadi dia tidak menyerah dan Jingyu dan yang lainnya mengikuti. Setelah memberitahu mereka beberapa kata peringatan, dia keluar dari hotel. Anak laki-laki ini berani melawan pemimpin sekte pedang. Dia hanya mempertaruhkan nyawanya. Jika kamu tidak menginginkan hidupmu, kamu tidak menginginkan hidupmu, tetapi bukankah mereka hidup dengan baik sekarang? Kamu belum tahu, begini. Ketika Lin Nan keluar dari hotel, para penggarap segera mulai menunjuk ke arahnya dan memulai serangkaian diskusi dengan suara pelan. Lin Nan merasa bahwa tidak perlu memperhatikan para pembudidaya yang hanya tahu cara bergosip di belakang mereka. Satu-satunya pemikiran yang ada di benaknya sekarang adalah menyelamatkan orang, jadi dia segera bergegas ke Serikat Petani yang terletak di pasar gelap kota Tianxing. Saya ingin bertemu Presiden Anda. Lin Nan tidak bermaksud untuk menunda, jadi dia berjalan langsung ke orang tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan berkata dengan ekspresi serius. Mendengar suara Lin Nan, lelaki tua itu segera mengangkat kepalanya dan menatap Lin Nan dengan tatapan terkejut. Namun ekspresi jijik segera muncul di mata itu. Presiden, tidak tersedia. Setelah diselidiki, dia tiba-tiba menemukan bahwa Lin Nan hanyalah seorang anak laki-laki di tahap awal Jindan, jadi dia tidak berniat berbicara dengannya dan segera berbicara kepadanya dengan nada yang hampir arogan. Faktanya, kita tidak bisa menyalahkan orang tua ini. Jika setiap penggarap datang ke sini untuk mencari presiden, maka presiden akan sibuk sampai mati. Jadi setelah menemukan alam asli Lin Nan, lelaki tua itu mengatakan ini kepada Lin Nan dengan marah dengan ekspresi jijik. Kalau begitu aku akan mencari Tuan Mo. Meskipun Lin Nan mendengar penghinaan dalam kata-kata lelaki tua itu, dia sekarang meminta bantuan, jadi dia menekan kemarahan di dadanya dan terus berbicara kepadanya dengan sedikit memohon. Mendengar kata-kata Tuan Mo, lelaki tua itu tertegun sejenak, menunjukkan sedikit keterkejutan, dan segera mulai melihat Lin Nan dari atas ke bawah. Tidak banyak orang di Serikat Petani yang mengetahui nama Pak Mo. Gelar ini saja membuat orang tua itu tahu bahwa Lin Nan memiliki banyak latar belakang. Tunggu. Setelah merenung sejenak, lelaki tua itu segera memutuskan untuk melaporkan masalah tersebut untuk menghindari masalah yang tidak perlu di kemudian hari. Dan ketika dia melihat ekspresi cemas Lin Nan, dia tahu bahwa masalah ini mendesak, jadi dia segera berdiri dan berjalan menuju tempat Lin Nan keluar sebelumnya. Situasi ini membuat Lin Nan akhirnya rileks. Selama ada yang melaporkannya. Lin Nan, apa yang terjadi? Dalam sekejap, Tuan Mo dan lelaki tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran keluar dari susunan teleportasi dari Serikat Petani dan bertanya di tempat. Melihat Tuan Mo terlihat sangat gugup, Lin Nan merasakan kehangatan di hatinya. Faktanya, kedua orang tersebut tidak memiliki persahabatan apapun, mereka hanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tapi sekarang sikap Tuan Mo terhadapnya membuat Lin Nan sedikit tersentuh. Tuan Mo, apakah Anda kenal orang ini Junwu Lou? Lin Nan tidak ragu-ragu dan segera mengirim pesan kepada Pak Mo dan bertanya. Bagaimanapun, ada banyak orang di Serikat Praktisi, dan apa yang dia katakan mungkin didengar oleh orang-orang yang berkepentingan, jadi dia memilih metode transmisi suara. Ketika Lin Nan bertanya, Tuan Mo mengerutkan kening terlebih dahulu dan menatap Lin Nan dengan heran. Apa yang kamu minta orang ini lakukan? Tuan Mo bertanya dengan kewaspadaan yang jelas di matanya, seolah Junwu Lou ini adalah seseorang yang tidak ingin dia sebutkan. Tuan Mo, Zhou Yingying ditangkap oleh penguasa sekte pedang,
dan syarat yang ditawarkan adalah membiarkan Menara Junwu membantu menyempurnakan pedang. Lin Nan menarik napas dalam-dalam dan segera menjelaskan kepada Tuan Mo dengan sungguh-sungguh. Karena dia tidak tahu orang seperti apa Junwulo itu, atau apakah dia akan membantu memperbaiki peralatan, dia berencana membuka terobosan dengan Tuan Mo. Pikirkan cara lain. Menara Junwu belum menyempurnakan peralatan apapun selama lebih dari 30 tahun. Tuan Mo merenung sejenak, dan kemudian dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Lin Nan, dengan ekspresi agak serius di wajahnya. Apa? Setelah Lin Nan mendengar penjelasan Tuan Mo, dia tiba-tiba merasa pusing. Jika yang dikatakan Pak Mo benar, maka syarat yang diajukan si Potian sungguh sulit untuk ditangani. Tapi bagaimana Anda bisa tahu apakah itu berhasil jika Anda belum mencobanya? Dia tidak akan menyerah karena perkataan Tuan Mo, dia hanya berharap Tuan Mo akan memberitahunya berita tentang Menara Junwu. Tuan Mo, apakah tidak ada cara lain agar Menara Junwu membantu memperbaiki sebuah peralatan? Lin Nan masih terus bertanya tanpa menyerah. Dia sedikit tidak mau. Bahkan jika Tuan Mo tidak memberitahunya berita tentang Menara Junwu, dia tetap ingin pergi ke kota Piaoxue untuk berjalan-jalan. Tahukah kamu bahwa peralatan yang disempurnakan oleh Menara Junwu berada pada level terendah dan tingkat surga tingkat rendah, dan dikenal sebagai pemurni senjata nomor 1 di benua primitif. Orang-orang seperti ini memiliki temperamen yang sangat aneh, jadi kamu sebaiknya hemat waktumu. Tapi, melihat ekspresi cemas Lin Nan, Tuan Mo segera membuka mulut untuk menjelaskan kepadanya, tetapi percakapannya sedikit berubah. Kebaikan. Lin Nan mendengar sepertinya ada perubahan pada kata-kata Tuan Mo, dan matanya tiba-tiba berbinar. Tuan Mo, adakah yang bisa Anda lakukan? Setelah menunggu lama, Tuan Mo tidak mengucapkan kata-kata selanjutnya. Sebaliknya, dia melihat Lin Nan dari atas ke bawah dengan sepasang mata yang agak aneh. Setelah Lin Nan menyentuh matanya, dia tidak bisa menahan perasaannya yang menegang. Memang benar temperamen Junwulo sangat aneh, tapi cinta sama pentingnya dengan kehidupan. Kamu bisa mencobanya. Kamu mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Tuan Mo merenung lama sebelum akhirnya berbicara dengan Lin Nan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan liontin giok hijau dan menyerahkannya kepada Lin Nan. Saat kamu melihat Junwulo, berikan dia liontin giok ini. Dia seharusnya bisa menjagamu. Tapi aku tidak tahu apakah dia benar-benar menjagamu. Sambil menyerahkan liontin giok kepada Lin Nan, Tuan Mo berkata kepada Lin Nan dengan serius. Sepertinya ada rahasia di sini. Apa identitas Tuan Mo? Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak Lin Nan. Tapi karena Tuan Mo memberinya token, dia pikir hal berikutnya akan lebih mudah untuk ditangani. Sangat mudah untuk melakukan banyak hal saat ini. Terima kasih. Lin Nan meraih liontin giok itu, dan tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari guild pelatihan, menuju aula teleportasi kota Tianxing. Saat aula teleportasi semakin dekat, persepsi Lin Nan yang selalu terpancar tiba-tiba menemukan bahwa seseorang sepertinya mengikutinya di belakangnya. Pria ini mengenakan topi di kepalanya dan syal hitam di wajahnya, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya dengan jelas. Meskipun pihak lain mengenakan jubah tau yang besar, mustahil untuk mendeteksi sosoknya. Tapi Lin Nan jelas merasa bahwa sosok ini familiar melalui persepsinya. Tapi pikirannya sedang kacau saat ini, jadi dia tidak punya niat untuk mencari tahu siapa orang ini. Aula teleportasi terletak di pusat kota Tianxing, tidak terlalu jauh dari serikat praktisi, jadi Lin Nan segera tiba di sini. Setelah menyerahkan beberapa batu roh, Lin Nan berjalan ke susunan teleportasi menuju kota Piaoxue tanpa menoleh ke belakang. Kota salju. Terletak di ujung utara benua barat, tertutup es dan salju sepanjang tahun, membuatnya tampak seperti sangat dingin. Namun justru karena lingkungan geografis yang sangat dingin inilah, alam telah melahirkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Aula pemurnian senjata menonjol dalam hal ini. Pada dasarnya, peralatan dari seluruh benua primitif harus dibeli atau ditukar dari aula pemurnian senjata. Beberapa peralatan yang sangat langka bahkan lebih berharga. Ketika mereka tiba di kota Piaoxue, bahkan anak-anak yang baru belajar berbicara pun mengetahui bahwa Balai Pemurnian Senjata adalah kebanggaan kota Piaoxue. Balai Pemurnian juga menjalankan beberapa bisnis lain di kota Piaoxue, yang menyebabkan peningkatan jumlah pembudidaya di sini dan kota menjadi semakin makmur. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia keluar dari susunan teleportasi di kota Piaoxue. Itu terlalu dingin. Jika bukan karena energi sebenarnya dapat mengalir ke seluruh tubuh, dia mungkin mati kedinginan. Terlebih lagi, Lin Nan masih mengenakan jubah tipis Tao. Jika Anda memiliki termometer, suhu di sini bisa mencapai minus 60 atau 70 derajat, yang sangat dingin. Bahkan Lin Nan, yang sudah memiliki kultivasi yang kuat, menemukan cuaca di sini sedikit tidak tertahankan ketika dia melakukan kontak dengannya untuk pertama kalinya. Tetapi karena Zhou Yingying ada dalam pikirannya,
Setelah meninggalkan aula teleportasi, Lin Nan mulai bergegas menuju timur kota sesuai dengan apa yang dikatakan Fang Bing. Jarak 70 mil hanyalah beberapa tarikan napas bagi praktisi seperti Lin Nan. Dengan kekuatan penuh energi sejatinya, dia dengan cepat mencapai kaki gunung tempat aula pemurnian senjata berada. Di depannya, ada gunung yang tertutup salju. Hanya saja penumpukan es dan salju selama bertahun-tahun telah menghasilkan es yang sangat keras. Seperti kata pepatah, bersandarlah di gunung dan makanlah gunung tersebut. Aula pemurnian senjata dibangun di sebelah gunung, terutama gunung yang tertutup salju, sehingga bahkan anak tangga menuju puncak gunung tersebut seluruhnya diukir dari es. Suhunya sangat dingin selama ratusan tahun, sehingga tidak meleleh sama sekali, dan tidak ada jejak orang yang menginjaknya dalam waktu yang lama. Lin Nan menjelajah sebentar, dan akhirnya teringat apa yang terjadi pada Zhou Yingying, dengan cepat melangkah ke tangga, dan bergegas menuju puncak gunung. Namun, begitu Lin Nan tiba di kaki gunung, dia langsung menarik perhatian para murid di balai pemurnian senjata. Hei, kakak senior Ye, orang ini berani menggunakan energi sebenarnya di dalam balai pemurnian senjata. Aku akan menangkapnya. Segera, sesosok tubuh bergegas keluar. Setelah mendapat sinyal dari kakak senior Ye, dia bergegas ke arah Lin Nan di tempat. 1280.